Shalom semuanya ya. Halo. Ya. Ya Pak, sebelum kita mulai mungkin kita kasih instruksinya dulu, Angel. Nah, mungkin sebelum kita belajar nih Pak, apa aja sih kesalahan yang biasa terjadi dalam dunia finance ya Pak. Jadi kita kan pengen belajar juga nih mengenai apa sih sebenarnya Pak arti uang dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang nih Pak. Mungkin kita sambil di-remind kembali. Iya. Pak Pancali sampaikan materinya. Ya, oke silakan. Saya itu sebetulnya sudah nyiapin materi yang didesain untuk 8 jam. Wah. Siap nggak pulang sampai besok teman-teman ya. Sudah siap tenda belum tadi? Sebelum dimulai teman-teman boleh ya nomor WA-nya kita untuk kalau mau bertanya ya, kalau mau bertanya jangan ragu, jangan sungkan, langsung bertanya aja supaya Pak Ponco jadi bisa langsung menjawab ya Pak. Mungkin ada case-case yang kalian hadapi, teman-teman kalian hadapi, jangan ragu langsung nanya aja. Nomornya silakan, Pak. Belum muncul. Ya. Nah, ini sudah ini muncul. nomornya. Oke. Sambil saya cerita, saya nyiapin itu ada 24 slide. Saya terima kasih nanti slide-nya punya saya diedit oleh Nita di belakang itu tambah jadi bagus, tambah kekinian karena punya saya itu old hitam putih biasa gitu ya. Kemudian oleh Nita yang sebetulnya yang multimedia itu dulu waktu kuliah di Ubaya S2. Oh. Itu saya nguji. Oh. Cerita tentang gereja, untung yang diceritakan itu bukan gereja Betani gitu ya, gereja pas yang lain. Segala skandalnya itu. Oke. Jadi saya berikan itu, nanti tinggal mungkin nanti kalau yang mau dapatkan bisa. Yang di PDF-kan aja, walaupun saya tahu, walaupun dikasih itu seringkali minta-minta, tapi kalau sudah dapat, jadi nggak dibuka juga, nggak dibaca yang juga. Yang penting punya dulu Pak, buat yang penting kan, hati. ya itu tadi, ternyata tuh semangat untuk memiliki itu. Duh, saya cerita ini sebetulnya intro untuk nanti urusan keuangan. Semangat untuk memiliki itu, membuat orang itu akhirnya dengan segala cara, padahal belum tentu dipakai. Itu poinnya itu. Banyak teman yang kayak gitu. Tapi kalau memilikinya gratis, no problem. Kalau memilikinya itu tidak gratis, itu problem. Padahal gratis pun nanti numpuknya di mana? Ngebeki lemari kalau itu barang, kan gitu ya. Nah, mari kita mulai dengan pola pikir sederhana. Saya mulai dari historinya dulu. Silakan ditampilkan. Saya punya ininya ya. Nah ini bisa gak goyang nih? Ini dikasih tapi gak goyang nih. Kayaknya mulmetnya yang goyang nanti Pak. Kalau ini. Oh, saya mulai dulu dengan ini ya. Bagaimana waduh saya lupa tadi ngedit lupa itu. Ini karena dia tahu, jadi gelar-gelar saya ditampilkan semua, walaupun tidak semua itu. Oh ini, 1, 2, 3, tidak 4. Ditampilkan semua itu masih. Jadi kalau mau lengkap, masih bisa tambah, Pak. Enggak ini ya. Sampai besok, Pak. Karena kami itu kalau keuangan kan punya sertifikasi. Sertifikasi itu enggak cuma itu tok, masih ada beberapa sertifikasi yang lain. Cuma nanti jadinya tambah panjang. Mungkin nanti kalau dibagikan kepada ini, dihapus saja ininya. Nama biasa aja ya. Karena ini tadinya saya enggak begini kok ya, tapi maksudnya baik ditampilkan tapi saya nih. Siap. Mari kita lihat cara pandang kita. Izin, mohon maaf Pak, kita batasin 10 menit Pak ya, supaya nanti pertanyaan. Iya, pokoknya 10 menit saya mandek, walaupun enggak ada apa-apa saya mandekin nanti. Siap. Ya. Kalau nanti di sana timernya ini kebetulan saya langsung balik nanti, gitu ya. Boleh 10 plus. Setuju ya teman-teman ya? Ya. Mari kita lihat, nanti dibaca sendiri. Apakah kita punya pandangan kalau semakin kaya semakin diberkati? Siap. Kalau makin terhormat berwibawa karena kita punya lebih banyak uang. Karena kita menganggap kewibawaan, kehormatan itu adalah dari apa yang di luar kita. Ya. Tujuan pekerjaan, bisnis itu tambah kaya. Bagaimana pandangan kita? Naiknya penghasilan itu harus dinikmati lebih dulu dengan fasilitas hidup yang lebih mewah. Lebih dulu. Ya. Lanjut lagi. Penghasilan yang makin banyak
Ini kalau saya mau bahas lebih banyak, cuma saya bacakan aja. Ini aja sudah dipendeli terus sama mereka ini. Penghasilan makin banyak, harus diekspresikan dengan besarnya hak untuk menikmati dan mengoleksi. Apa itu? Ya, kalau bertambah, langsung bagaimana kita mikir, wah kita harus mengoleksi lebih banyak, harus kita nikmati lebih banyak. Wajar kalau seseorang itu harus paling banyak menginvestasikan waktunya bagi pekerjaannya, agar menjamin kesuksesan. Lalu gawai canggih, traveling, mobil mewah, itu adalah ekspresi gengsi yang memesona. Bahasa Indonesia yang benar memesona, bukan mempesona, ya. Oke. Mari kita lihat sekarang. Uang itu sebetulnya ada historinya, bahwa manusia memang salah satu temuan hebat manusia yang mungkin juga bisa dibanggakan Tuhan, itu adalah manusia waktu menemukan uang. Karena awalnya hidup itu, ya ini sebelum barter, itu masih ada hidup memenuhi sendiri. Semua harus dipenuhi sendiri. Tapi ternyata waktu manusia menyadari bahwa ada spesialisasi, ada orang yang lebih pintar ini, ada orang yang lebih pintar ini, maka ya saya tidak bisa bayangkan kalau dunia barter sampai sekarang itu masih berlangsung. Saya lebih dalam hal keilmuan, maka orang yang belajar dari saya itu nanti bayarnya itu nanti kalau dia punya restoran dia harus ya menyediakan berapa piring nasi kepada saya. Nah kalau semuanya itu pengusaha restoran, saya habis nanti hidup saya untuk makan terus kan gitu. Barter itu ribet ternyata. Lalu manusia berpikir bagaimana? Ya, saya tidak bisa ceritakan detail, maka berevolusi jadi mulai dari benda yang berharga emas. Nanti kalau yang emas itu nanti tanya Pak Heri, ya. Terus metal. Baru kemudian paper sampai hari ini. Tapi kita juga sekarang masuk ke ya yang plastik, yang e-money sampai terakhir kripto. Oke, ini dimensi yang lain karena ini bicara tentang waktu tahunnya. Ya, okay. Saya nggak bisa jelaskan karena saya dibendeli sama Angel ini. Ya. Yang mendeli ini belakang sana Pak. Ada 5 gelombang dalam currency evolution yang juga ya mirip-mirip semua. Saya tunjukkan. Sekarang saya mulai, ya. Loh, ini mestinya keluarnya enggak ini satu-satu ini mestinya. Kok bisa mencolok kabeh ini? Ya wes ini. Settingan saya awal itu adalah satu-satu. Ya, tapi ya sudahlah. Jadi kalau gini saya enggak bisa baca soalnya. Seperti tadi dari satu-satu. Ya. Hakikatnya itu sebetulnya alat tukar. Sama persis seperti handphone. Awalnya adalah cuma alat bantu. Ya, agar transaksi lebih mudah dan cepat. Sebagai temuan manusia yang fenomenal. Tapi kalau saya cerita dari sisi rohani, iblis nunggangi. Andaikan ini kalau ada ikan tambahan ini ayat di Ayub misalkan atau dimanapun. Ayub kan waktu itu dibanggakan Tuhan. Lihat loh orang ini, ya saleh dan seterusnya. Ya, tapi waktu itu iblis punya konsep gini, zaman dia. Kalau engkau jamah, dia bisa nanti ya menolak engkau. Ternyata tidak begitu. Nah, Tuhan juga membanggakan manusia hebat. Untuk mereka berinteraksi, bertransaksi, mereka pakai uang sekarang, hebat. Tapi iblis ngomong gini, aku justru akan pakai temuan mereka untuk merusak hidup mereka. Nah, sehingga awalnya dikendalikan untuk mempermudah hidup, tapi berubah menjadi pengendali hidup. Sehingga makin terobsesi, sampai ekstrimnya menjadi hamba uang. Coba, tolong diklik yang 2 Timotius 3. Masih jalan enggak ini? Karena ini asalnya, mestinya ini. Ya, ayatnya ini, ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ini kalau saya beberapa tambahannya satu khotbah tersendiri. Ya, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, diklik hari terakhir, balik, oke. Ya, dan kita melihat pergeseran sikap pengguna dari sekadar memanfaatkan menjadi ya mengejar karena sudah cinta, ya bahkan jadi fokus hidup. Saya mau tanya pada semua sekarang ini, di sini jujur, di hadapan Tuhan jujur, siapa yang ingin kaya? Ayo, Kak KB nih. Saya langsung angkat tangan paling tinggi loh Pak Nani. Nah, saudara, kalau saudara sampai ada, ya, tanpa sadar, pertanyaan yang saya giring ini, itu jawaban saudara itu yes. Saudara enggak paham betul tentang firman Tuhan. Ya, mari kita klik 1 Timotius 6, klikkan. 1 Timotius 6. Oh, 1 Timotius 6. Nah ini. Lihat saudara. Mereka yang ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Ini firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9, San 10. Ya. Nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan yang paling fatal, kebinasaan. Dan kita tahu siapa, jangankan kita yang enggak pernah lihat Tuhan Yesus. Ya, saya mau tanya, saudara tahu enggak, di luar sana itu sekarang lagi main film Last Supper. Tahu enggak? Ada yang tahu? Ya. Ya, saya kemarin belani nonton karena rekomendasi teman dan seterusnya. Ya, filmnya sih oke, tapi tidak seindah. Ya, menurut saya film tentang Tuhan Yesus yang terbaik itu adalah Passion of the Christ. Ya, tapi oke lah. Saya di sana mendapatkan ya kejelasan salah satu murid Yesus. Mengapa kok dia sampai akhirnya binasa? Kita tahu orangnya siapa? Bukan Yudas ya. Yudas Iskariot. Karena Yudas itu, yang nulis kitab Yudas itu adiknya Tuhan Yesus. Ya, saya sampai sekarang sedih karena tidak ada satupun berani orang namanya Yudas. Ya, kan gitu kan? Padahal arti Yudas itu bagus. Kapan-kapan tak bahas. Orang ini gimana? Istimewanya. Sampai jadi bendahara. Kalau dia tidak istimewa, dia tidak mungkin jadi bendahara. Tapi gara-gara dia ingin, itu tadi, jatuh. Jangankan kita tidak pernah lihat, yang bersama dengan Tuhan Yesus saja jatuh. Karena fokusnya sudah tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tapi kepada yang menyenangkan. Walaupun akhirnya semuanya dibuang sama dia. Ya, saudara tahu kan? Tolong diklik dukanya ini. Guru mari. Ini ayat 10. Saudara tahu, akar segala kejahatan. Itu apa? Cinta uang. Akar segala kejahatan. Jadi tolong saudara jangan takut sama uang. Tapi jangan sampai engkau sampai cinta uang. Karena waktu engkau cinta uang, engkau sulit untuk menguasai dirimu. Sehingga engkau mengorbankan yang lain. Termasuk orang dekatmu nanti. Itu persoalannya. Karena di situ. Ya. Uang itu alat, uang itu netral. Jadi kalau saya misalkan menjelaskan tentang ya di Matius 6 itu ada, atau nanti aja ini, itu ada, engkau tidak bisa menyembah dua tuan. Saya tidak tahu nanti sampai di situ enggak. Ya, yang satunya Tuhan, yang satunya apa? Mamon. Banyak orang menganggap mamon itu adalah uang. No. Mamon itu adalah ya sesuatu yang kita cintai, yang membuat kita itu tidak lagi melihat Tuhan. Karena
Tanpa sadar itu. Bisa saja keluarga jadi mamon. Bisa saja, ini sorry saya kalau garis bawah ini ya, bisa saja hal-hal yang lain itu jadi mamon. Bukan cuma uang. Yang paling gampang ngetesnya memang pakai uang. Betul. Ya. Oke. Nah, sebab memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Ternyata banyak dukanya. Tapi kok dikejar gitu loh. Ya, oke. Dukanya diklik kembali. Ya. Karena itu mari kita lihat bahwa bagaimana ini menjadi sebuah ya, pemahaman asalnya cuma sekedar alat tukar, tapi akhirnya bergeser menjadi fokus hidup. Nah, ini pemikirannya. Klik lagi. Ini klik lagi. Ya, klik sana, lompat langsung. Nah, ini. Hati-hati dalam pola pikir. Saya harus ngomong singkat sekali ini. Ini kalau penjelasannya menarik. Ya, pemikiran mindset kita itu adalah mindset dunia atau mindset firman Tuhan. Karena banyak dari kita, sorry to say, kita ini dibesarkan dari keluarga. Yang keluarga-keluarga itu tuh tidak benar-benar paham dalam firman Tuhan. Ya, mulai dari ini, diklik. Dunia, ya. Misalkan contoh, kalau dari dunia, klik. Ya, klik dunia atau firman. Dunia ini sempit. Dunia itu pemikirannya itu ya cuma 2 tingkat. Ayo, 1 negatif, 1 lagi positif. Ya, itu pemikiran duniawi. Jadi saya nggak setuju dengan hamba Tuhan yang menggunakan kata-kata positive thinking. Di Alkitab tidak ada positive thinking. Yang ada adalah right thinking. Jadi kalau engkau masih positif negatif itu masih duniawi. Meskipun yang positif lebih baik daripada yang negatif. Ya. Oke. Sekarang firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu sifatnya luas, lengkap, total, dan cuma 1. Yaitu apa? Kebenaran. Right thinking. Bukan, saudara, kalau saudara terlalu banyak mendengarkan motivator itu pasti duniawi. Motivator lah yang memopulerkan tentang positive thinking. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus ingatkan saudara, kalau saudara belajar yang benar, itu ya thinking itu adalah right thinking, kebenaran. Karena kebenaran itu di dalamnya ada kekudusan, kekekalan, dan apa? Berfokus pada Kristus. Ya. Terus kalau kita lihat berkat untuk dunia itu jasmani, bahkan yang baik saja itu berkat. Ya. Termasuk materi. Tapi berkat ya secara firman Tuhan itu jasmani dalam keadaan apapun. Termasuk kalau untuk orang cacat pun itu berkat. Jangan sampai kita salah melihat Tuhan. Ya. Kalau enggak ada seorang yang namanya Nick Vujicic. Semua tahu ya? Rencana Tuhan itu lebih dari pikiran manusia yang waktu lihat itu. Ya. Sayang sekali banyak orang-orang di Indonesia mendidik anak-anaknya yang cacat. Itu tidak secara proporsional. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sebetulnya saya punya cerita beberapa testimoni tapi nanti tidak nututin. Ya, dan Pak. Rohani. Ini ya terus saya ini ya. Ya. Setelah ini Pak mari kok saya ya. Ya. Uang itu tujuan, perhatian, fokus. Ya. Tapi kalau untuk firman Tuhan, uang itu akibat, uang itu fasilitas saja. Ya. Kepemilikan bagi dunia kita menguasai, kita penguasanya. Ya. Tapi kalau di mata Tuhan, kita cuma pengelola. Salah satu tes yang paling gampang adalah waktu uang sekian banyak yang kau nanti anggap banyak itu relatif. Ya. Waktu itu diizinkan Tuhan hilang dari hadapanmu. Engkau gimana? Ya.
Saya pakai contoh sederhana. Saudara tahu tukang parkir? Ya, pada waktu mobil di depan itu parkir banyak. Bukankah mobil itu dalam kuasanya? Saya mau tanya, waktu pemilik mobil itu Mbak, mobilnya pergi, tukang parkirnya sedih nggak? Mengapa kok tidak sedih? Dapat yang lain lagi, Pak. Karena dia bukan pemilik. Oh. Karena dia bukan pemilik, enggak usah sedih. Cuma liwat aja. Andaikan kita itu menyikapi segala macam yang ada pada kita, termasuk aset, itu cuma kita pengelola. Kalau pemiliknya izinkan untuk pergi, memang bisa saja karena kebodohan kita. Nah, karena itu alangkah baiknya jangan bodoh untuk ya memiliki financial literacy. Ya, oke, lanjut. Ya, ini poin yang ini firman Tuhan berdasarkan. Ya ini bukan Alkitabnya isinya, tapi di Matius 6 ayat 20 itu ngomong ukuran kekayaan ya, seseorang di mata Tuhan itu bukan pada banyaknya yang mampu ia kumpulkan selama hidupnya. Tetapi pada seberapa banyak yang ia investasikan bagi kehidupan kekalnya. Mengapa? Karena Matius 6 ayat 19 itu kata-katanya gini, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ayat 20, kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi berarti di mata Tuhan, bukan yang kau kumpulkan untuk ya kehidupanmu sekarang, tapi yang kau investasikan untuk kehidupan yang kekal. Ya, ada hamba Tuhan yang spesialis bikin tentang keuangan. Kristus memperingatkan kita lebih banyak mengenai dosa materialisme daripada dosa lainnya. Ya, ini saya lewati aja, berat ini. Ya, ini yang tadi mau saya ngomong. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang mengasihi yang lain dan ia akan setia kepada seorang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini Tuhan Yesus yang mengucapkan. Itu waktu khotbah di atas bukit. Ya, sesudah ngomong tentang berbahagialah kamu. Ya. Ini juga sama. Ya, financial freedom. Banyak cara pandang. Saya hari ini mulai mendengar lagi tentang seminar-seminar tentang financial freedom. Pengertian yang di dunia itu mengusahakan kekayaan dengan cepat dan mudah. Ya, kalau Alkitab ngomong, kedamaian jiwa karena terbebas dari keterikatan. Sebab kalau engkau enggak paham, engkau akan terikat. Ya, saya pakai satu contoh kecil. Nanti jalan terus saya, ya khawatir saya. Menjadi independen, ya menjadi punya kebebasan untuk mengatur banyak hal, ya. Tapi justru di dalam Alkitab itu, justru kita itu semakin harus memiliki hati nurani yang murni. Di dunia financial freedom itu hidup sukses karena kelimpahan. Kenyataannya enggak begitu kok, ya. Nah ini, yang hidup sukses itu bicara tentang mengerti serta melakukan rencana Tuhan, terutama dalam hal keuangan. Ya, saya sebetulnya ingin saya mungkin berhenti di sini aja. Ya, Oke. Wise person itu ya, kau harus pinter tentang uang, tapi taruh di otakmu, bukan di hatimu. Karena waktu engkau taruh di hatimu, engkau mulai terikat, engkau enggak sadar, engkau menjadi cinta uang. Ini baru belum separuh ini, ya. Tapi harus saya akhiri karena lihat mereka menderita sekali kalau enggak gitu. Ya. Bukan menderita, Pak. Nanti kita akan buat workshop tersendiri kayaknya. Tadi kan Bapak bilang 8 jam. Ini kebetulan kami dikasih waktunya belum 8 jam. Jadi nanti mungkin 8 pertemuan. Saya pribadi juga ingin lebih cepat selesai karena saya ditunggu di acara yang lain. Luar biasa. Ya wes, ayo. Lanjut. Yang lain semoga tetap bisa ngikuti ya, walaupun saya agak ngebut gini ya. Karena saya dikejar waktu ini soalnya. Baik. Sebelum kita memulai ke pertanyaan dari jemaat, jadi kita mau sedikit informasi dulu ya. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai kesalahan cara pandang terhadap uang dan sejarahnya.
Dan kemudian kita akan belajar juga cara pandang dan pengelolaan uang dengan prinsip yang kebenaran tadi ya Pak, right things tadi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari jemaat Pak. Jadi bagaimana pengelolaan budget atau budgeting uang yang tepat kalau pendapatannya banyak lebih gampang bagi-bagi posnya. Tapi kalau pendapatannya ngepres, bagaimana alokasinya Pak? Gitu. Sebetulnya di materi saya itu lanjutannya ada rumus dan seterusnya. Cuma enggak bisa ditampilkan dengan mudah ya. Cuma saya mengatakan gini. Ya. Orang yang mengalami tekanan keuangan, survei, ya, itu bukan orang yang betul-betul karena miskin. Orang yang mengalami tekanan keuangan sampai keluarga ribet, bahkan sampai cerai, itu justru di daerah menengah. Ya, itu survei. Mengapa demikian? Karena waktu mulai punya sedikit, itu biasa kemaruknya keluar. Macam-macam yang kemudian dia lakukan tanpa mikir yang lebih banyak. Nah, saya kalau gambarkan itu, yang benar itu adalah memang harus, ya, bukan masalah pendapatan yang dipaksa harus menutup pengeluaran yang tidak dikendalikan dengan baik. Tetapi yang benar itu adalah, ya, pengeluaran ini. Sebetulnya kalau saya cerita tentang pengeluaran itu bukan semua yang ini. Karena ada 3 pos. Pendapatan itu harus diseimbangkan dengan konsumsi. Saya sebut dengan kata pengeluaran itu karena itu semua keluar. Teman Mulmet kayaknya ada ini slide-nya. Ada. Rumusannya tadi ada kayaknya. Ditampilkan rumusnya itu aja. Tapi sebelumnya ada pengantar yang menarik. Tapi sudah, nanti jadi biar kepo mereka. Ya. Gambarannya Pak, silakan Pak. 3 pos yang lain itu adalah, ya, konsumsi yang habis, lalu ada tabungan, dan yang ketiga adalah investasi. Ini, 3 ini. Penjelasan masing-masing itu butuh, item itu butuh setengah jaman. Jadi saya nggak mungkin bisa jelasin. Cuma saya mau ngomong kepada saudara singkat aja gini. Tolong hati-hati karena 2 yang lain itu tetap harus dilakukan. Mengapa kok kita perlu nabung? Karena kita tahu ada keadaan darurat. Jangan mempermalukan diri, mempermalukan Tuhan. Ya, karena itu sedikit pun memang saya ngomong, semakin kita banyak penghasilan, mestinya semakin banyak kita pakai untuk tabungan dan investasi. Please, ya, kalau saudara tanya persentase, saya ngomong selalu tergantung dari jumlah. Tapi yang benar itu adalah mestinya. Ya, saya kalau pakai contoh gini, saya punya teman, waktu itu gajinya masih 10 juta. Banyak loh 10 juta itu. Ya. Dia semakin ngomong gini, andaikan aku punya gaji bisa 2 kali lipat, ya, hidupku pasti lebih nyaman. Waktu dia gajinya 25 juta, dia lebih banyak komplain ke saya tentang masalah pengaturan keuangan. Poinnya di situ. Mengapa? Karena waktu kita merasa penghasilan kita meningkat, itu tadi yang saya tanya, kita mulai berpikir aneh-aneh yang macam-macam. Salah satunya, saya ngomong, kenapa kok begitu? Ya aku ya pingin traveling ke Rusia toh Pak. Orang cerita tentang Rusia itu keren loh Pak. Itu. Ya, saya sering kali ngomong ini, orang potongan ke Rusia atau tidak itu ada potongannya. Kalau kamu nggak potongan, nggak usah maksa. Sungguh saya ngomong gini. Ya, saya pribadi saya tidak termasuk orang yang, ya, kalau saya ke Rusia bisa nggak? Bisa. Cuma saya tidak memutuskan untuk tidak tertarik. Saya lebih tertarik untuk melakukan yang lain. Terutama kalau saya pribadi, bukan untuk pamer saya mau. Terutama kalau saya dipakai untuk jadi berkat. Ya. Dan kalau saya ngomong gini nanti jangan pulang terus Pak, katanya Bapak jadi berkat. Enggak. Jangan paksa hamba Tuhan. Walaupun saya sampai hari ini juga, andaikan istri saya hadir bisa cerita. Ada orang-orang yang menyalahgunakan Tuhan. Ya sudahlah. Tapi hari ini saya berurusan dengan orang-orang yang begitu. Saya mau kuat-kuatan sama orang-orang model kayak gitu.
Orangnya ada di gereja ini, tapi tiap bulan datang ke rumah untuk sesuatu. Ojo mempermalukan Tuhan. Ya, saya bahkan ngomong, yang benar itu, oh, anak Tuhan gimana? Gak usah pinjem. Dalam pengertian yang mempermalukan diri. Ya saya pinjem. Pinjemnya saya pinjam apa? Karena saya smart buying. Saya pinjemnya pakai kartu kredit. Kartu kredit itu kalau makanya kalau orang seperti saya memanfaatkan kartu kredit, banknya bangkrut gitu. Karena saya manfaatkan maksimal. Untuk, ya memang kadang-kadang karena lupa, waktu tagihan lupa, ya kena denda, ya sudahlah. Ya, tapi saya sudah bisa manfaatkan untuk macam-macam. Salah dari kita itu adalah waktu kita pakai kartu kredit, kita pakai untuk uangnya, bukan untuk bisnis yang diputer, tapi untuk konsumsi, beli baju. Nah itu sebuah kebodohan finansial. Hati-hati dengan keinginan. Terjebak oleh keinginan, Pak. Ya. Tuhan pasti memenuhi yang kita butuhkan. Amin. Amin. Tapi bukan keinginan kita. Apalagi keinginan kita itu segala macam yang nanti saya juga sebetulnya ada di belakang. Ya, saudara boleh catat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 lengkap. Ya, dicatat itu, nanti dibaca dengan baik. Yang di dunia itu ada 3. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, mata kita itu selalu pengen yang ya. Terus lanjut. Yang 16. Itu yang penting. Keinginan daging. Daging kita mau yang enak-enak. Mata kita pengen yang bagus-bagus. Ya. Keangkuhan hidup bicara tentang bagaimana kita bisa menang-menangan sama orang. Supaya kita kelihatan keren. Itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan segala macam perilaku hidupnya yang model gitu. Itu dari dunia. Ya. Nah, dunia ini lenyap dengan keinginannya. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan selama-lamanya hidup. Kita kalau ditanya, mau yang mana? Pasti milih yang selama-lamanya. Tapi prakteknya nggak gampang. Karena, makanya saya itu kalau, ini cuma contoh ya, ini tambahan ya. Saya kalau baptis orang, minggu lalu saya baru baptis. Saya selalu tanya gini, yang terindah dalam baptisan itu begitu selesai dibaptis, keluar. Langsung Tuhan jemput, berangkat. Ini semua diem, paham nggak nih? Takut sih. Ya. Jemput beneran. Terus saya tanya, mau semua? Enggak. Nah saya beritahu, waktu engkau enggak mau, engkau pengen hidup lebih lama. Iblis tidak berhenti untuk terus menggoda engkau. Iblis tidak seperti film-film yang sekarang ramai di bioskop. Ya, iblis itu enggak medeni, iblis itu menggoda. Tinggal kita kena enggak, itu aja. Ya, oke. Kalau enggak kuat bahaya, Pak ya. Ya, oke. Ini Baik, saya harus silakan berhenti Bu, kalau jadi enggak, pertanyaan ini berikutnya. bahaya sekali. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Makna financial freedom, Pak ya, di dalam firman Tuhan itu artinya sudah tidak terikat Tadi. oleh. Iya. Oke, itu tadi sudah kan? Ya. Jadi artinya kita sudah tidak terikat dengan uang. Yes, betul. Keterikatan ini maksudnya bagaimana? Loh, saya tadi pakai contoh kan. Kalau ya hal-hal yang kau anggap berharga, termasuk duitmu, ya, itu diizinkan Tuhan untuk pergi. Ya, saya bisa ngomong itu bisa duit. Memang kalau saya ngomong gini, ya, kalau itu kebodohanmu, ya sudah. Tapi balik lagi, semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti karena Tuhan izinkan. Seizin Tuhan. Ya. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana sikapmu? Engkau akan nyalah-nyalakan orang lain? Engkau akan marah, bahkan nyalain Tuhan? Atau engkau anggap, ini adalah bagian yang Tuhan kehendaki untuk supaya aku tidak cinta uang. Kan gitu? Ya. Ya. Nah, saya bahkan pribadi sudah mengalami tes semuanya macam-macam.
yang saya sudah ya lihat. Waktu saya pernah cerita tentang saya pernah nabung belasan tahun. Ya, terus akhirnya diizinkan Tuhan untuk pergi. Ya. Waktu saya cerita itu kepada Pak Aswin Gembala, duh iku akeh lho Pak. Ya dalam hati, nek buat kamu gak akeh, buat aku akeh soro. Karena itu bisa beli 2 rumah. Ya, untuk saya, rumah level saya. Ya. Tapi waktu itu pergi, saya masih berusaha normal terus. Kenapa? Karena uang itu tidak di hati saya. Keterikatan itu waktu engkau sudah membuat uang itu di hatimu. Sehingga waktu itu tercabut, hatimu juga ikut tercabut. Bahkan mengapa kok beberapa orang sampai bunuh diri? Karena hatinya mereka itu begitu terikat. Sehingga mereka tidak merasa punya harapan. Nah, saya punya true story pada seseorang, tak ceritakan testimoninya. Orang itu kerja selama sekian tahun karena kongsi. Dijak sama, saudara tahu ya kalau dijak itu ngerti ya? Iya. Dijak sama temennya. Dia sempat mau sampai punya pemikiran mau diculik anaknya. Kalau perlu mau dibunuh. Ya, tapi dia pada waktu itu pas baru melayani di gereja ini. Jadi dia sepertinya, waduh Tuhan itu kenapa kok justru yang aku baru melayani diizinkan itu. Makanya kalau ada sesuatu yang buruk sekali, yang kita tidak inginkan, jangan buru-buru menganggap itu buruk. Itu mungkin Tuhan lagi menguji kita. Apakah kita masih mau fokus kepada Tuhan atau pada yang itu? Hatimu terikat enggak? Dan waktu dia memutuskan, untuk memulai dari nol lagi. Memang enggak mudah. Tapi menurut saya, sekitar 5 tahun kemudian, baru Tuhan izinkan teman saya itu ketemu orang yang ngejak dia itu di airport. Dia bersyukur. Karena dia merasa keadaannya dia lebih baik daripada orang itu. Sehingga waktu itu orang itu waktu disopo sama dia, orang itu takut. Terus dia ngomong, tenang. Aku baik-baik. Karena ada Tuhan yang menyertai. Wow, iya. Amin. Amin, ya? Amin. Kau harus sadari kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Makanya saya ulang lagi, biarlah kitab Filipi itu bukan cuma wacana. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan. Kalau saudara itu merasakan kuat itu dari Tuhan, dari mana saudara bisa ngerasakan kalau enggak waktu diuji seperti begitu? Amin. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lagi kan? Masih banyak, Pak. Aduh. Nah, makanya. Kalau mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak. Jadi mungkin kalau misalkan keterikatan itu kan enggak cuma uang ya, Pak, mungkin yang tadi. Iya, semua. Betul. Nah, mungkin kalau kayak mamon itu mamon. Mamon tadi ya, Pak. Kayak keluarga itu gimana, Pak, kita ngadepinya? Masih kayak karena kan keluarga juga sesuatu yang merupakan bagian yang kita kelola juga kan, Pak, ini. Iya. Nah, itu kayak gimana, Pak, menghadapinya? Mengapa ya? Balik lagi. Ya, semua bisa terjadi seizin Tuhan. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup saya? Yang paling saya anggap istimewa. Ya, memang saya bukan berarti diskriminatif ya. Kasihan anak saya yang lainnya. Cuma bagi saya yang istimewa. Loh, gimana? Saya nggak mungkin meluk anak saya yang cowok setiap hari. Tapi anak saya yang nggak ada ini. Loh, saya masih hitung hari ini hari ke 529. Ya. Hari ini saya merasakan. Tapi balik lagi. Kalau itu Tuhan adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk demikian. Karena saya sudah maksimal, melakukan yang maksimal. Ya sudah, sama. Kalau kita itu melakukan yang sudah maksimal dan tetap terjadi. Berarti itu adalah seizin Tuhan
yang harus kita sikapi dengan benar. Jadi hati-hati dengan mamon yang sebetulnya bukan cuma uang. Mamon itu sesuatu yang kita anggap lebih daripada Tuhan. Termasuk masalah enggak ya itu Pak ya? Contoh, artinya kalau permasalahan itu kita ingat terus atau... Loh kan aneh kan, yang ya. diingat bukan Tuhan tapi masalah terus. Betul. Loh, bukan berarti terus masalah dilupakan ya. 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 Nah, itu sama dengan lari dari masalah. Tapi biarlah kita itu tetap fokus pada Tuhan. Karena Tuhan nanti memberikan tuntunan. Itu yang saya bukan orang dari asalnya Kristen. Saya belajar Kristen. Ya. Tapi waktu saya jadi Kristen, saya belajar bagaimana Tuhan itu melakukannya dengan cara yang luar biasa. Waktu kita sungguh-sungguh. Tadi itu menurut saya lagu itu kan Yesus kaulah segalanya. Itu temen gak sih? Ya. Gitu loh. Ojo nyanyi tok, gitu loh ya. Seringkali kita tuh nyanyi tok, gitu loh. Gak temenan, gitu loh. Iya. Ya wis, oke. Ya, kerelaan hati itu prioritas Pak ya. Jadi kalau di mana Tuhan itu izinkan segala sesuatunya bahwa itu adalah kehendak Tuhan, kita lepas. Tidak terikat. Yes. Itu yang benar. Karena saya senang dengan pertanyaan tadi, apa aplikasinya tidak terikat? Ya itu tadi. Apapun apapun. Yang kita suka. Cuma kalau tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Harus lakukan dengan benar. Gitu. Oke. Repotnya itu kita gini loh. Ya, misalkan anak. Ya. Waktu merupakan bagian kita untuk mendidik dengan benar. Kita tidak lakukan dengan cukup. Saya kasih contoh tentang masalah keuangan. Ini true story saya. Ya memang itu anak saya waktu masih kecil. Ada teman saya datang ke rumah, dan anak saya yang waktu itu yang ditanya oleh teman saya. Papa kemana? Papa kerja. Nah teman saya kok usil. Ya, ngomongnya gini, Papa kerja itu untuk apa? Nah, itu dia. Itu dia. Itu yang bahaya. Itu salah atau betul Pak sebenarnya? Ya salah ya, Pak. total. Itu Pak. Mungkin karena kan pasti semuanya jawabnya gitu Pak. Cari uang gitu ya. Cari uang. Waktu anak kan kami adalah keluarga normal. Sehingga apa yang terjadi dalam keluarga, maka anak itu cerita. Dan kalau anak saya cerita, saya dengerin. Ya. Bahkan waktu itu saya secara khusus, karena saya, terus ngomong apa kamu? Cari uang. Langsung saya tanya, Papa pernah ngajari kamu bahwa kerja Papa itu untuk cari uang? Dia diem. Ya, dia ngomong enggak. Terus saya, supaya dia lebih tenang, saya rangkul anak itu. Ya, waktu itu dia SD kelas 1, kelas 2. Ya, kamu ingat-ingat siapa yang ngajari kamu? Ya. Terus dia ngomong, guru di mana? Ya, yang gawat tuh dia ngomong, ya guru di sekolah maupun sekolah minggu. Hati-hati, mindset itu. Ya. Nah, saya ngomong, ingat ya, Papa kerja itu adalah supaya Papa jadi berkat. Kalau ya itu akhirnya ada uang datang, itu karena konsekuensi Tuhan. Yang waktu kita jadi berkat, maka kita akan disediain apa yang kita butuhkan. Amin. Ya. Ya. Amin. Kerja. Makanya saya lebih suka istilah berkarya, karena bekerja itu fokusnya aku. Tapi kalau berkarya, fokusnya apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, lalu ya saya bisa tanya pada semua, saudara lebih senang ya kerja itu karena cari uang atau kerja itu membuat saudara dicari uang? Mana yang lebih keren? Dicari uang. Ya. Dikejar uang lah. Dikejar. Ya, itu dia. Di ekstrim lagi. Itu dia. Kan mencari. Karena itu firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Loh, firman itu semuanya lengkap. Mengapa kita tidak belajar dengan benar? Ya, oke. Jadi para bapak dan calon bapak, nanti kalau lain kali anaknya bertanya, Papa kemana?
Jadi apa kok jawabannya? Berkarya untuk jadi berkat. Nah, makanya ngomong, bereskan pemahaman kita terhadap firman Tuhan benar dulu, baru kemudian istilahnya kalau Tuhan Yesus ngomong, ya kamu nggak bisa nuntun orang buta kalau kamu itu juga buta. Nanti dua-duanya masuk ke dalam lubang. Itu arti firman itu. Ya, oke. Lanjut Pak, ada pertanyaan berikutnya, silakan kok. Pertanyaan berikutnya adalah, mau tanya Pak, bagaimana? Banyak, Pak, masih banyak, tenang, masih ada besok. Ini ya. Konsep resting. Kalau saya ditanya tentang ini, ya, saya bisa tampilkan data, ya, tapi butuh seminar. Ya, fakta tentang di satu pihak situasi memang tidak baik-baik saja. Saya baru aja kemarin radio nge-shoot saya, mungkin nanti saya share kepada beberapa orang, tak share ke Angel juga nanti. Ya, nanti terus di Dianu. Ya. Nah, tidak baik-baik saja. Banyak faktor. Yang saya katakan keadaan tambah sulit. Ya. Kalau saudara sekarang masih baik-baik saja, saudara bersyukur pada Tuhan. Amin. Sungguh, karena sekarang tidak baik-baik saja. Ya, saya itu real. Kemarin itu saya hanya karena saya kan secara usia sudah pensiun dari Ubaya. Ya, saya mau tuh sorry betul. Ya. Saya itu mestinya pensiun itu sudah akhir tahun lalu. Jadi awal tahun saya mestinya bisa ngurus. Tapi karena saya repot dan sebagainya, dan diberitahu, saya baru kemarin. Dan waktu saya kemarin ngurus, karena gaji saya kan dipotong untuk BPJS tenaga kerja kan itu ya. Ya sudah ngumpulin sekian, lumayan lah sekian. Ya. Saya mau ngambil itu, tapi waktu saya datang ke sana, saya kaget sekali. Antriannya itu saya sampai tanya pada satpamnya, ini setiap hari begini? Iya Pak, terakhir-terakhir ini kondisinya seperti ini. Waduh, saya pikir awal tahun sudah enggak juga ini, tapi sampai sekarang ternyata masih gini Pak. Tambah berat Pak. Menjelang liburan banyak itu orang tambah kebutuhan. Harus ngambil dan seterusnya. Keadaan sulit. Ya, jangan ngomong sampai 30. Makanya saya kalau saya tanya, ya hari ini kan banyak ya wacana Indonesia sumber daya yang seperti apa yang dimiliki Indonesia, sumber daya manusianya. Banyak sarjana tapi nggak belajar dengan benar. Ya, saudara lulus hanya karena lulus saja, bukan karena saudara pintar. Mohon maaf saya kalau ngomong gini ya, karena saya ada di sana, saya tahu persis. Terus, ya, katanya 100 tahun kemerdekaan Indonesia adalah Indonesia emas. Ya, saya ngomong Indonesia emas atau Indonesia cemas nanti. Kan gitu. Enggak baik-baik saja. Tapi saya sangat percaya, engkau yang di dalam Tuhan, hidupmu pasti akan dituntun Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan. Tapi waktu Tuhan izinkan yang betul-betul enggak enak, jangan marah duluan. Engkau tetap pegang. Karena saya juga melihat banyak cerita orang-orang yang sampai betul-betul aku menyerah Tuhan. Lalu baru Tuhan nanti nolong. Seringkali kita itu berpikir berlebihan terhadap diri kita. Untuk kita pikir kita harus, enggak. Ya, fokuskan pada Tuhan yang benar. Nanti engkau akan dapat macam-macam yang tidak terduga. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang tidak terduga oleh pikiran kita yang terbatas. Ya, saya ngomong ini, saya cuma menggarisbawahi tentang keadaan memang buruk. Terus kalau saya ditanya, Pak, terus gimana Pak? Ya andalkan Tuhan. Saya juga enggak bisa menjamin. Ya. Tapi saya tahu persis orang yang macam-macam yang mengalami yang dia tidak bayangkan. Saya masih dengar ada orang yang diam-diam. Ini contoh aja ya. Diam-diam dalam keadaan nggak karu-karuan tuh dia tiba-tiba digerakkan Tuhan. Waktu memang itu karena dia cinta Tuhan, lalu ada
ini gerakan supaya dia bikin paspor. Begitu paspornya jadi, tahu-tahu dia ada orang nawari. Ada orang yang mau pergi, nggak jadi pergi. Orang itu ingat dia, karena orang itu melihat dia itu orang yang cinta Tuhan, baik dan seterusnya. Makanya saya ngomong kepada saudara semua apa? Jalani hidup itu dengan benar. Nanti ada caranya Tuhan. Ya, saudara pernah dengar kan? Security-nya Inden itu bisa pergi ke Holy Land. Pernah dengar cerita itu kan? Itu orangnya, dia baru ketemu orang itu, baru beberapa bulan yang lalu. Baru tahu, awalnya dia tidak tahu. Pokoknya dia bisa pergi akhirnya. Kenapa demikian? Itu Tuhan kita yang hebat. Kalau saya cerita ini itu betul-betul, ya, saudara harus sadar bahwa Tuhan itu memang luar biasa hebat. Amin, amin, amin. Makanya jangan cuma ya kau habiskan waktumu untuk HP yang cuma boten-boten terus. Ya, please. Ya, kalau Tuhan gerakkan kau untuk diam doa, ya, saat teduh, lakukan. Karena ada sesuatu nanti. Ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi, tapi kenapa ya Pak, sampai saat ini nih kan masih banyak orang yang ketipu sama investasi bodong. Kayak kapan hari temennya kok ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa sambil diceritakan kok, jadi mungkin itu gimana teman? Ya sebenarnya ada juga case, ya mungkin kalau investasi juga banyak yang sekarang ini kan memang lagi marak-maraknya ya, terutama dunia teknologi. Ya. Banyak juga hal-hal yang perbankan juga, kemarin saya baca berita itu sampai kebobolan 700 miliar atau bahkan tidak sedikit orang-orang juga salah investasinya sehingga harus kehilangan yang tidak sedikit. Hal itu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya jangan sampai kita juga akan terjerumus gitu ya, dan kena untuk antisipasinya. Kalau saya simpel dulu. Pastikan ya memiliki istilah saya itu ya literasi keuangan. Kita itu harus tahu polanya, ya duit itu adalah kalau high return, itu pasti high risk. Pasti itu. Nggak ada. Kalau orang ngomong, ini high return tapi low risk. Ya, apapun ceritanya, tinggalin. Karena itu pasti bohong. Ya. Jadi kalau kita masuk ke bidang yang memang high risk, ya jangan meratapi kalau itu apa? Hilang. Karena memang high risk. Gitu loh. Jadi simple. Tapi yang lebih mendasar lagi yang kedua yang saya mau ngomong adalah, kadang-kadang kita itu nggak sadar. Pengen cepet kaya tadi loh. Pengennya itu. Penguasaan diri untuk segala macam itu tadi. Ya, nah polanya gimana? Kalau kita bicara tentang penipuan keuangan ya, polanya apa? Dikasih umpan dulu, ya, sekian gitu kali, tinggal nunggu nanti, ya, ya, ya. Saya kalau ngomong bukan jebakan Batman, jebakan iblis itu. Sekali kejerat ya, jebakan Batman itu masih cerita di sono. Tapi jebakan iblis itu real, kita akan alami kalau nggak hati-hati. Benar saya ngomong ini ya. Wes, gini ya, bodong. Kenapa? Karena bukan investasi, itu penipuan. Jadi hati-hati dengan istilah investasi. Ya, karena banyak penipuan yang diberi baju investasi. Terutama yang online, hati-hati. Karena dia selalu penipuan itu selalu mudahnya ditunjukkan. Enaknya di depan ya Pak biasanya. Tapi nanti di belakang, tinggal nunggu. Firman juga jelas, ada yang jalan disangka lurus, tapi ujungnya maut. Itu sudah ada. Tapi kita firman itu dianggap, ya, oh itu berlaku untuk orang lain. Aku, ya, harus juga, ya. Saya selalu ingatkan dua ini, ya, cerdik dan tulus, dan jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Mengapa kok kita perlu tulus?
Mengapa kok kita perlu cerdik? Karena kita berhadapan dengan yang jahat, makanya kita harus cerdik. Tapi untuk yang baik, untuk yang perlu ditolong, lakukan dengan tulus. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman mohon maaf, ini masih banyak sekali pertanyaan yang sudah terkumpul, akan tetapi waktunya mohon maaf Pak Ponco Sangat juga. terbatas ya. Ini kayaknya harus memang dibuat satu sesi workshop kayaknya seharian. Mosok 2 pertanyaan saya jawab dengan singkat aja. Kasihan kalau ada 2. 2 terakhir kesempatan kalau ada. Sudah sih Pak, ini tadi sudah semua. Nanti kalau misalkan ini waktu dengan saya, waktu ngomong itu kan banyak macam-macam. Betul, banyak sih Pak, ini masih banyak sekali, cuman saya sudah dikode sama teman-teman yang di belakang. Nanti ditambahin sesi next-nya aja kali Pak ya. Mohon izin Bapak Heri dan Bapak Yanata, kita buat sesi sendiri mungkin. Kalau bahas ini luar biasa nih kan. Padahal tadi dengar-dengar pertanyaannya nggak banyak ya, tapi. Nah, saya misalnya contoh ya, saya berikan contoh sederhana ya. Saya juga ingatkan, kartu kredit itu kalau bagi orang yang smart, itu alat bantu yang luar biasa. Ya. Tapi kalau saudara salah, karena saudara anggap itu dari teman ngomong gini dan seterusnya, itu hati-hati. Makanya ya, saya ingatkan, mari cek lagi, yang kita butuhkan apa dalam hidup ini. Bukan keinginan dan, kita ya. Ya, ternyata sangat-sangat lebih simple kalau kita mau menganggap ya kebutuhan itu sebetulnya enggak ruwet. Ya. Hati-hati. Ya, saya sampai kalau dengan teman saya gini. Saya komentar tentang barang yang dia pakai. Terus dia ngomong gini sama saya. Pak, tahu nggak? Sebetulnya yang tak pakai ini palsu, Pak. Tapi karena aku sing pakai, Pak, nggak ada sing berani ngomong palsu. Artinya apa? Tiap kita itu ada strata yang kita tidak bisa paksakan. Please, sadari itu supaya kita di tempat kita itu lebih mikir apa yang baik untuk kita lakukan untuk jadi berkat, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Daripada keinginan untuk naik-naik ini yang sebetulnya itu bukan jatah kita. Gitu loh. Ini yang saya mau supaya semuanya. Dan saya ingatkan, orang yang mengalami tekanan keuangan itu bukan orang yang di level low. Bukan. Justru middle. Ya, kalau up memang kebetulan dia sudah ya tidak dalam posisi begitu. Tapi saya seringkali melihat orang yang di level yang sudah begitu, itu malah lebih simple dia. Lebih enggak neko-neko untuk menunjukkan tampilan yang berlebihan. Justru enggak. Gitu loh. Nah, karena itu ya siapkan diri kita untuk supaya mikir sebetulnya Tuhan menghendaki yang aku ya harus kerjakan tuh yang mana. Fokus pada itu terus. Daripada kita ngelihat wah dia kok pakai ini, dia pakai ini. Jangan ada iri selesai. Ya, Pak. Jangan iri dan jangan ya. ingin. Baik Pak, untuk kita masuk ke kesimpulan ini Pak. Jadi kan judulnya ini financial mistake nih Pak. Jadi mungkin kita info lagi ke teman-teman. Jadi bagaimana sih Pak harusnya kita ini mengelola uang supaya nggak salah, supaya benar, supaya betul, writing tadi kita harusnya bagaimana mengelola uangnya. Gini ya, mengapa kok disebut financial mistake? Karena kita tidak memahami hukum keuangan yang benar. Dan sebetulnya tadi saya sudah sampaikan banyak hal untuk kita memiliki ya pemikiran yang benar, mindset yang benar tentang uang, yang sebetulnya itu cuma alat bantu. Ya, sama persis. Berapa banyak dari kita ya, makso ya, untuk harus punya ya, HP Apple. Gitu, makso cuma ya.
Nah, itu salah satu yang saya anggap ketidaksadaran. Bahwa apakah kalau kita pakai itu kita bisa maksimalkan, apa enggak malah ya, lebih banyak nanti masalah beban dan seterusnya. Nah, balik lagi, berarti kita harus punya wisdom. Ya. Wisdom itu dari mana? Dari firman Tuhan. Pahami firman Tuhan dengan benar. Lalu ikuti jalannya Tuhan. Supaya kita lebih memiliki kehidupan yang seperti Tuhan mau daripada yang aku mau. Karena hidup itu bukan tentang aku, tetapi tentang Kristus. Yang orang bisa lihat melalui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita didapati oleh banyak orang. Hidup kita menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Pak Ponco dong. Terima kasih Pak Ponco, begitu luar biasanya. Terima kasih Pak buat malam hari ini. Ya,